Musik dangdut merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film India, musik Malaysia, serta musik rock barat. Mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Walau kini ketenaran musik dangdut tidak seheboh yang dulu, tetapi musik dangdut masih sangat digemari. Tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, namun juga oleh masyarakat internasional. Berikut ini daftar penyanyi dangdut yang menjadi ikon dangdut Indonesia dari tahun 50-an sampai saat ini. 1. Muhammad Mashabi. Dikutip dari Wikipedia, Muhammad Mashabi merupakan salah satu penulis lagu dan penyanyi musik Melayu asal Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada masa 1950-an dan 1960-an di Indonesia. Generasi dangdut sekarang mungkin sangat jarang dan bahkan banyak yang tidak mengetahui nama Muhammad Mashabi. Beliau dikenal sebagai sosok perintis dari musik dangdut tanah air pada tahun 50-an. Muhammad Mashabi mengubah musik Melayu yang sedikit kaku, kemudian ia tambahkan sedikit instrumen hingga menghasilkan musik yang lebih luas dan bisa dinikmati banyak kalangan. Beberapa karyanya yang terkenal seperti Ratapan Anak Tiri, Renungkanlah, dan Kecewa yang dipopulerkan oleh Iis Dahlia. 2. Elia Khadam. Lahir di Jakarta tahun 1928, Elia berkarir di dunia dangdut selama lebih dari 4 dekade, dan meninggal tahun 2009 usia 80 tahun. Elia Khadam menjadi salah satu penyanyi dangdut yang populer kala itu. Lagu-lagunya sudah banyak dikenal kalangan luas. Bahkan meski sudah berjarak 50 tahun lebih, lagu yang dibawakan oleh Elia masih nikmat dinikmati oleh pendengar. Salah satu lagu yang masih terkenal sampai sekarang adalah Boneka dari India. 3. Rhoma Irama. Siapa yang tidak kenal Rhoma Irama? Penyanyi yang akrab disapa Bang Haji ini menjadi ikon dangdut tahun 70-an dan diberikan gelar Raja Dangdut. Rhoma Irama sudah menjadi legenda dangdut tanah air. Karya-karya yang ia buat selalu menjadi hits di Indonesia. Bahkan lagu-lagunya seperti Begadang, Darah Muda, Judi dan beberapa lagu lainnya tidak pernah termakan zaman. Rhoma Irama atau yang sering disapa Pak Haji ini memulai karir sebagai penyanyi rock. Beberapa tahun kemudian ia mendirikan sebuah grup dangdut bernama Soneta dengan 12 orang personil dan beberapa penyanyi latar. Tak hanya menyanyi dangdut, Rhoma Irama juga sukses menjadi bintang film. Bahkan beberapa film ia sutradarai sendiri dan menggunakan judul lagunya menjadi judul film. 4. Elvi Sukaesih. Kalau ada Raja Dangdut, pastinya juga ada Ratu Dangdut. Nah, Elvi Sukaesih adalah Ratu Dangdut mendampingin Rhoma Irama sebagai Raja Dangdut pada masa itu. Penyanyi dangdut legendaris yang sudah menyanyikan banyak lagu, seperti Gula-Gula, Pesta Panen, dan Bisik-Bisik Tetangga, yang sampai saat ini lagu tersebut masih nikmat untuk didengarkan. Seperti Rhoma Irama, Elvi Sukaesih juga pernah bermain di beberapa film. Namanya kian melambung saat bermain peran di film Warkop yang berjudul Mana Tahan. Ingat lagu Jatuh Bangun atau Anggur Merah? Ya, itu adalah lagu-lagu legendaris yang dinyanyikan oleh almarhum Meggy Z. Sampai saat ini, lagu-lagu tersebut masih sering dinyanyikan oleh para penyanyi dangdut. Terhitung sudah lebih dari 100 lagu yang dinyanyikan oleh Meggy Z. Beberapa karya yang masih hits sampai saat ini diantaranya Lebih Baik Sakit Gigi, Benang Biru, dan Terlanjur Basah. Meggy Z menjadi ikon dangdut tanah air di era 80-an hingga 90-an. Lahir tahun 1945, Meggy Z meninggal tahun 2009 di usia 64 tahun karena serangan jantung. 6. Rita Sugiarto. Sampai saat ini Rita Sugiarto masih aktif dalam dunia dangdut. Sampai saat ini ia masih sering tampil baik di siaran televisi, maupun di luar televisi. Bahkan Bunda Rita juga pernah didapuk sebagai juri di ajang pencarian bakat dangdut di stasiun televisi nasional. Penyanyi dangdut dengan power vokal yang tinggi ini menjadi salah satu ikon penyanyi dangdut di era 90-an. Terkenal dengan suaranya dan nada tingginya yang khas, menjadikan Rita Sugiarto salah satu penyanyi dangdut yang sukses kala itu. Banyak lagu-lagu yang ia nyanyikan masih menjadi hits hingga saat ini. Beberapa lagunya tersebut diantaranya adalah Oleh-oleh, Dua Kursi, Goyah, dan beberapa lagu lainnya. 7. Mansyur S. Mansyur Subhawanur atau yang lebih dikenal dengan nama populer Mansyur S adalah penyanyi dangdut Indonesia. Mansyur S mengawali karir dengan merilis album perdananya yakni Pesan Perpisahan pada tahun 1969.
yang kemudian membuat namanya mencuat di dunia musik dangdut. Berkarir di tahun 60-an, lewat album Pesan Perpisahan, namanya melejit mengalahkan beberapa penyanyi dangdut lainnya. Dengan gaya dan suaranya yang khas, sampai saat ini lagu-lagu yang ia bawakan masih nyaman untuk dinikmati. 8. Iis Dahlia. Penampilan sebagai bintang diawali saat menjadi bintang tamu acara Wajah Baru TVRI, 1985. Kemudian Iis diminta TVRI menjadi bintang tamu pentas lenong. Ternyata penampilan Iis mengundang perhatian perusahaan produser rekaman Akurama Record. Iis Dahlia muncul pada generasi di mana musik rock saat itu sedang berjaya. Namun dengan lagu dan suaranya, menjadikan dirinya sebagai penyanyi tersukses di era 90-an hingga 2000-an. Lagu-lagunya yang masih menjadi hits sampai sekarang antara lain Tamu Tak Diundang, Payung Hitam, Cinta Bukanlah Kapal, dan Seroja. Tak ayal jika statusnya ini menjadikannya pantas untuk menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia. 9. Ikke Nurjanah. Hartini R.P. Nurjanah Tanjung, yang lebih dikenal dengan nama panggung Ikke Nurjanah adalah seorang penyanyi penulis lagu dangdut dan aktris berkebangsaan Indonesia. Bisa dibilang karir Ikke Nurjanah 11-12 dengan Iis Dahlia. Selisih 2 tahun dari Iis Dahlia, Ikke Nurjanah menjadi salah satu penyanyi dangdut yang sukses di awal 2000-an. Lagu-lagu Ikke Nurjanah pun juga mudah dihafal seperti Memandangmu, Birunya Rindu, dan Terlena menjadi hits pada waktu itu. 10. Inul Daratista. Perjalanan karir Inul Daratista hingga mencapai puncaknya saat ini tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Inul memulai karir sebagai penyanyi dangdut orkes keliling dari panggung ke panggung. Selama beberapa tahun, Inul harus bernyanyi keliling kota tiap minggunya. Beruntunglah saat itu namanya kemudian tenar di salah satu stasiun televisi hingga akhirnya ia menjadi seperti saat ini. Tak hanya itu, Inul juga pernah diperkarakan oleh Raja Dangdut, Rhoma Irama karena goyangannya yang sedikit vulgar dan seronok. Namun, kini ia sudah meninggalkan goyangannya tersebut dan menjadi Inul yang baru dan berharisma. Lagunya yang populer kala itu berjudul Goyang Inul. 11. Via Valen. Maulidia Octavia, yang lebih dikenal dengan nama panggung Via Valen adalah seorang penyanyi dangdut dan koplo. Namanya melejit ketika lagu berjudul Sayang muncul di YouTube tahun 2017 dan sudah ditonton lebih dari 150 juta penonton YouTube. Sama seperti Inul Daratista, penyanyi kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur ini juga memulai karir dari panggung ke panggung. Ia mulai terkenal saat beberapa videonya diunggah di YouTube. Meski masih baru dalam merintis karir, namun Via Valen sudah berhasil meraih prestasi sebagai penyanyi solo terbaik versi Indonesian Dangdut Award 2017 mengalahkan Ayu Ting Ting.